Bagaimana mungkin si Oppenheimer ini abang sebut tokoh besar, sementara karena bom atom yang dia bikin, ratusan ribu orang meninggal dunia. Contoh kasus misalnya Bung Karno. Bung Karno kemudian dituduh sebagai seorang yang mendukung fasisme waktu Jepang datang. Jahat kan itu kalau dari perspektif kaum humanis gitu. Kaum humanis lah. Iya, kaum humanis, Romusa segala macam ya. Karena Gen Z ini suka TikTok, tiba-tiba ada orang untuk mendekati Gen Z, dia joget-joget juga ala Gen Z. Apakah ini akan disukai oleh masyarakat atau dipilih oleh masyarakat? Bagaimana pandangan Bang Isra sebagai pakar Big Data? Ngerinya Big Data ini, dia kadang lebih tahu daripada kita sendiri. Nah, karena dia berusaha untuk menemukan pola dan dari apa yang biasa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahmitivers yang saya cintai. Kalau kita mencintai seorang perempuan, biasanya kita mengajak dia nonton bioskop. Kemudian kita tanya, ayo sayang kita nonton. Biasanya dia bilang, nonton apa? Terserah. Nah ketika dia bilang terserah, kita tidak punya pengetahuan tentang perempuan ini, kita tidak punya data tentangnya, di situ akan menjadi masalah. Tapi kalau sebelumnya kita sudah mengecek media sosialnya, ternyata dia suka film horor misalnya, kemudian kita ajak nonton film horor, maka dia akan bilang, abang tahu ternyata saya suka film horor. Nah, itulah pentingnya data. Sore hari ini, Kahmitivers, kita kedatangan Bang Isra Ramli. Selamat sore Bang Isra. Selamat sore. Bang Isra ini pendiri Naradata, platform Big Data Politik. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Bang Isra. Ini masih kaitannya dengan film, Bang. Ada film yang lagi happening banget sekarang, Oppenheimer. Saya terus terang belum nonton juga. Jadi pertanyaan saya ini mewakili banyak orang yang belum nonton. Sebetulnya apa yang diceritakan dalam film Oppenheimer itu kaitannya dengan data, strategi, dan lain sebagainya? Jadi Oppenheimer ini orang yang menjadi otak di belakang otak dari pembuatan bom nuklir yang kemudian dipakai oleh Amerika untuk membuat Jepang menyerah dan menghentikan Perang Dunia Kedua. Jadi yang bikin bom atom ini Oppenheimer. Ini. Jadi ini seorang game changer. Dia sebagai ilmuwan dipanggil oleh pemerintah Amerika Serikat saat itu, ilmuwan ada ribuan, ada 2.000 orang ilmuwan, dia yang disuruh memimpin untuk menciptakan satu senjata yang bisa membantu Amerika memenangkan perang dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Nah, ini relevansinya sama Indonesia kuat banget sebenarnya. Karena dengan menyerahnya Jepang, berarti kan terjadi vacuum of power di Indonesia. Nah, saat itulah kejeniusan dari para founding father untuk kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya relevansinya kuat banget film ini dengan Indonesia. Jadi kalau mau disambungkan sebenarnya adalah itu. Jadi istimewanya ini adalah ini adalah seorang tokoh besar. Dia seorang fisikawan teoritik yang punya kemampuan manajemen, mengelola sesuatu sehingga kemudian bisa menghasilkan temuan, inovasi gitu. Jadi saya mau sampaikan begini, yang saya dapat insight dari film ini begini. Sebentar Bang, bagaimana mungkin si Oppenheimer ini abang sebut tokoh besar, sementara karena bom atom yang dia bikin itu puluhan ribu atau ratusan ribu orang meninggal dunia. Tentang film Oppenheimer ini. Ya, yang disebut dengan tokoh besar itu bisa negatif, bisa positif. Yang pasti tokoh besar itu selalu syarat dengan kontroversi. Selalu syarat dengan kontroversi. Jadi namanya juga tokoh besar. Ada positif, ada negatif. Kontroversi itu kemudian pekerjaan generasi berikutnya untuk memaknai positif negatifnya itu sebenarnya. Jadi kalau dimaknai sebagai sebuah ikhtiar manusia menemukan senjata yang menghentikan perang dunia, dia sangat berjasa.
Kemudian berhentilah Perang Dunia itu karena bom atom sebenarnya. Berhenti pembunuhan jutaan manusia yang lain, tapi dengan mengorbankan ratusan ribu orang di Jepang misalnya. Seperti yang menjadi kemarahan orang-orang Jepang lah sama dia, karena film ini kan nggak diputar di Jepang. Jadi, tapi buat orang yang menjadi korban dari fasisme, baik Jepang maupun Jerman, dia seorang pahlawan. Nah, ini film ini nggak diputar di Jepang? Jadi bagi orang Jepang, dia ini bisa dikatakan penjahat besar. Penjahat besar. Tapi bagi Amerika ataupun bangsa Indonesia yang karena itu merdeka, dia tokoh besar. Jadi bukan main-main. Berhentinya Perang Dunia itu merdekanya negara-negara Asia dan Afrika. Jadi blessing in disguise-nya sebenarnya di sana. Jadi tidak akan terjadi kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan Filipina, kemerdekaan India, kemerdekaan Pakistan tanpa berhentinya Perang Dunia. Kalau itu tidak berhenti, semua negara tadi masih menjadi negara kolonial. Gitu loh. Jadi sebenarnya makanya saya bilang dia seorang game changer. Game changer. Game changer. Game changer itu bahasa mudahnya apa, Bang? Kalau game changer itu? Orang yang merubah keadaan. Orang yang merubah keadaan. Orang yang merubah keadaan. Orang yang merubah permainan. Seorang game changer itu. Gitu. Jadi ini seorang Oppenheimer. Nah, uniknya Oppenheimer dalam film ini berpusat pada kontroversi pendirian Oppenheimer yang sangat prinsipil. Dia sebagai seorang pencipta bom, kemudian tidak menyetujui setelah berhasil bom nuklir itu, dia tidak menyetujui untuk produksi bom yang lebih dahsyat lagi, namanya bom hidrogen. Dia sendiri sebagai pencipta nggak setuju? Nggak setuju, karena itu akan lebih menghancurkan lagi dan sudah kehilangan alasan manusia untuk menghasilkan alat penghancur yang lebih besar lagi dari itu. Dan dia berkampanye untuk menghentikan produksi bom hidrogen itu. Karena itu dia kemudian dicurigai sebagai pengkhianat oleh Amerika. Jadi bekas pahlawan Amerika yang dicurigai pengkhianat oleh Amerika karena dianggap sebagai agen dari Uni Soviet. Nah, film ini berputar tentang persoalan itu. Jadi dari seorang pahlawan jadi pengkhianat dengan kontroversinya, itu yang dahsyat banget sebenarnya. Menarik. Dahsyat sekali di situnya. Oke, dari Oppenheimer ini kita belajar tentang label seseorang ya. Seseorang itu bisa punya label penjahat, bisa punya label tokoh besar. Nah, bagaimana kaitannya dengan kita di Indonesia ini? Kan kadang-kadang kita memberikan label, oh si ini komunis, oh si ini Islamis, oh si ini chauvinis. Label-label seperti itu bagaimana cara kita sebagai masyarakat memaknainya? Label-label terhadap tokoh-tokoh yang hari ini muncul di publik. Jadi itu perdebatan etik ya sebenarnya. Etik, ya. Perdebatan etik, perdebatan standar etik, perdebatan mungkin bahkan paradigma etika sebenarnya. Jadi kalau di etika itu ada banyak macam ya. Kalau orang utilitarian gitu sebenarnya melihatnya dari manfaat aja sebenarnya. Jadi nggak peduli kalau sebuah tindakan itu dianggap tidak bermoral tapi bermanfaat bagi mereka, itu ya hebat. Tapi kalau bagi orang yang idealis gitu, posisi moral itu menentukan. Jadi niat itu menentukan. Walaupun itu bermanfaat tapi salah gitu, itu ya salah aja tetap gitu. Tapi bagi yang realis ya ada di tengah-tengah lah gitu. Jadi niat harus baik, cara harus baik, dampak harus baik biasanya. Nah, tapi tadi manusia di dalam sejarah itu posisinya itu kadang di depan, kadang di dalam, kadang hanya jadi bagian. Jadi tidak selalu manusia itu punya posisi yang sangat menentukan dalam sejarah sebenarnya. Contoh kasus misalnya Bung Karno. Bung Karno kemudian dituduh sebagai seorang yang mendukung fasisme waktu Jepang datang. Jahat kan itu kalau dari perspektif kaum humanis gitu. Kaum humanis lah. Iya, kaum humanis, Romusa segala macam ya. Jahat. Tapi itulah syarat untuk Bung Karno memiliki kemungkinan untuk membangun hubungan baik dengan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Gitu loh. Jadi kan
relatif aja sebenarnya akhirnya gitu. Jadi Bung Karno juga punya kontroversi sejarah walaupun itu jarang dibicarakan gitu. Bung Karno dan Bung Hatta sebenarnya dua-duanya. Iya, Putera itu ya. Itu dianggap sebagai kolaborator sebenarnya di zaman itu. Komprador. Begitu juga misalnya kasus di zaman Orde Baru. Apakah semua orang yang menjadi tentara di zaman Orde Baru itu jahat ya? Enggak juga lah gitu. Sama zaman sekarang mungkin, apakah semua orang yang bekerja di korporasi besar, di perusahaan para oligark itu jahat ya? Enggak juga lah sebenarnya. Jadi tidak ada hitam putih di dalam urusan, tidak ada. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita lebih penting sebenarnya memberikan dampak terbesar, kebaikan terbesar sebenarnya sih fokus saya. Jadi kayak kasus Oppenheimer tadi ya. Jadi Oppenheimer itu kalau ditanyakan kepada masyarakat Jepang itu nggak etis karena menyakiti perasaan mereka, begitu bisa jadi ya. Tapi kalau bagi bangsa Amerika maupun bangsa-bangsa yang merdeka bisa jadi dia tokoh besar. Oke, Bang Isra, kita masih seputar Oppenheimer. Biasanya dalam perang itu kan yang menonjol militer, jenderal, kemudian yang punya senjata dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa Amerika ketika itu menggunakan Oppenheimer yang notabene dia bukan orang militer? Apa yang menyebabkan? Dia seorang apa? Ilmuwan kah? Saintis kah? Mungkin Abang jelaskan. Nah, disitulah kehebatan para pemimpin Amerika ya. Jadi Amerika itu kan pihak yang tidak terlibat sebenarnya di dalam Perang Dunia Kedua itu, yang terjadi di Eropa maupun yang terjadi di Asia Pasifik awalnya. Di bawah kepemimpinan Roosevelt, itu presiden Amerika yang sangat hebat itu, sangat besar itu, dia menyadari bahwa inilah waktunya Amerika untuk terlibat dan memenangkan perang dan membuat negaranya menjadi pengatur dunia. Jadi memperkenalkan Amerika sebagai adidaya lah ya di situ. Dan untuk memenangkan perang dunia kedua itu sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada kekuatan-kekuatan konvensional. Tapi harus mulai mengintegrasikan, menggunakan temuan-temuan yang canggih di zamannya. Temuan-temuan yang canggih di zamannya. Kolaborasi, temuan-temuan yang canggih. Terutama yang relevan dalam hal ini adalah persenjataan. Bagaimana menciptakan sebuah persenjataan yang kemudian bisa mengungguli semua lawan. Nah, itu kesadarannya sebenarnya. Karena pihak Jerman dalam hal ini Hitler, fasis Nazi itu juga sedang mempersiapkan itu sebenarnya. Jadi dia akan mendominasi dunia dengan persenjataan yang hebat. Nah, Amerika di bawah kepemimpinan Roosevelt itu memperkenalkan namanya Proyek Manhattan. Proyek Manhattan itu adalah proyek untuk menciptakan sebuah senjata yang mengungguli negara manapun, yang kemudian disebut dengan bom nuklir itu. Nah, di situ hebatnya visi seorang pemimpin. Dia mengumpulkan 2000 ilmuwan, fisikawan untuk kemudian menciptakan itu tadi dan memberikan biaya tanpa batas terhadap itu. Lalu kemudian menghasilkan 2 bom itu dalam waktu 3 tahun. Jadi mengelola 4.000 orang, di mana 2.000-nya itu para ilmuwan, itu Oppenheimer ini yang memimpin. Jadi nah, dari sini saya dapat insight-nya. Jadi memang dari dulu para inovator di Amerika itu, para ilmuwan di Amerika itu dipaksa untuk tidak sekedar jago secara teoritik seperti ilmuwan-ilmuwan di Eropa. Kalau kita lihat hampir semua dalam segala macam disiplin ilmu, bapak ilmu pengetahuan di berbagai bidang itu kan orang Eropa. Psikologi ada Sigmund Freud, sosiologi ada Karl Marx, habis itu sosiologi ada tokoh-tokoh dari Eropa lah rata-rata. Tapi kemudian di bidang teknologi segala macam mereka berhenti pada fisikawan-fisikawan teoritik, ahli-ahli kimia teoritik. Tapi kalau di Amerika itu semua harus menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang konkret, sebuah tools yang bisa merubah keadaan. Nah, tradisi itu berlangsung sampai sekarang. Dari Google, dari internet, dari apa. Betapa Amerika itu semua pengetahuan teoritik itu harus kemudian aplikatif. Itu loh hebatnya Amerika itu, kenapa mereka sampai sekarang masih jadi adidaya ya. Saya dapat insight-nya dari situ. Oh, gila memang ini. Betapa pengetahuan teoritik di Eropa hanya menjadi perdebatan antara elit ilmuwan, tapi di Amerika itu harus berguna dia.
Oke. Ya, itu yang sebenarnya ada hubungan antara politik ya, kekuasaan dengan pengetahuan dengan para ilmuwan sebenarnya. Dan itu sudah salah satu contoh terbaiknya kita nonton film Oppenheimer ini. Oke. Nah, hubungan itu tapi hanya bisa dilihat kemudian diambil kegunaannya oleh seorang pemimpin yang punya kapasitas. Kalau nggak bisa dia melihat apa tuh hubungannya itu. Satu pengetahuan tertentu, satu temuan tertentu untuk menyelesaikan satu masalah tertentu gitu loh. Oke. Hanya pemimpin yang punya kemampuan, hanya kapasitas saja yang bisa melihat itu. Bagus sekali penjelasannya tentang Oppenheimer. Nah, sekarang untuk konteks Indonesia. Siapa kira-kira, kalau Amerika kan punya Oppenheimer. Nah, kalau Indonesia orang yang seperti Oppenheimer ini siapa? Kalau di Indonesia, teknolog terbesar, ahli iptek terbesar sampai saat ini adalah Habibie. Habibie ya? Habibie. Dan dia dalam makna yang hampir sepenuhnya positif. Karena Habibie tidak ngebom ya? Tidak dapat tugas untuk menciptakan alat penghancur, alat perusak gitu. Tapi Habibie adalah orang yang di zaman Pak Harto itu dipanggil memang untuk menyelesaikan banyak persoalan. Persoalannya itu adalah bagaimana membuat Indonesia melakukan sebuah lompatan teknologi dari negara agraris langsung menjadi negara maju dengan cara memproduksi teknologi paling sulit, namanya pesawat terbang. Jadi kalau sebuah negara bisa bikin pesawat terbang, sudah pasti dia bisa bikin mobil, sudah pasti dia bisa bikin sepeda motor, karena teknologi mesin paling sulit itu pesawat terbang. Jadi dan Indonesia mampu ternyata bikin pesawat terbang itu. Dan kalau pesawat terbang itu kemarin dipakai oleh Indonesia untuk menyelesaikan perpindahan penduduk antar pulau di Indonesia, ya dampak pertumbuhan ekonominya luar biasa. Iya. Jadi, tapi kan ternyata ada hambatan-hambatan non teknis, hambatan politik, hambatan bisnis, hambatan ekonomi, sehingga orang sekontributif Habibie pun akhirnya tidak bisa melaksanakan sepenuhnya apa yang dia mau. Kemudian Habibie juga yang dapat tugas untuk menciptakan sebuah kapal pengangkut barang antar pulau. PT Pelni dan PT PAL kemudian dipakai oleh PT Pelni. Habibie juga yang diminta untuk menciptakan industri-industri strategis yang lain. Jadi ya itulah berkah Habibie untuk Indonesia sepenuhnya sebenarnya. Nah, itu belum kita hargai selayaknya sebenarnya Pak Habibie itu. Jadi salah satu intinya, mungkin saya salah, bagaimana ilmuwan itu juga berkontribusi untuk kepentingan nasional, entah di bidang pertahanan atau di berbagai bidang lainnya, begitu ya. Jadi gini Bang Isra, sebelum ini kita juga ada talkshow, ada namanya Andi Alif ya. Andi Alif ini lulus di 6 universitas terbaik di dunia. Kemudian kita wawancarai di sini. Menarik visinya, anak umur 18 tahun, dia bilang, saya Bang, sekarang umur 18 tahun, saya mau kuliah di Amerika, pulang-pulang saya akan majukan industri pertanian seperti Jepang, Cina, maupun negara-negara lainnya. Jadi memang sebetulnya, sebelum orang berangkat ke luar negeri itu ada pembekalan-pembekalan yang diberikan bahwa kamu keluar bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan orang yang lebih besar. Baik Bang Isra, kita kembali ke cerita ada seorang ingin mengajak pacarnya ke bioskop tadi ya. Nah, biasanya di bioskop itu kan orang makan, ya kan. Nah, kalau bicara soal makanan, kadang-kadang politisi ini berusaha menyamakan dirinya dengan masyarakat, ya kan. Ini kita ngomong tentang big data. Belum, katakanlah data atau kesepakatan bersama mengatakan masyarakat Indonesia itu suka bakso. Tiba-tiba ada politisi yang sukanya mie Aceh, karena dia merasa di satu tempat itu orang suka bakso, dia posting di medsos makan bakso. Apakah dengan serta-merta orang yang seperti itu disukai oleh masyarakat, kemudian dipilih oleh masyarakat? Ntar dulu sebelum dijawab. Ini sama kayak kasusnya, karena Gen Z ini suka TikTok, tiba-tiba ada orang
untuk mendekati Gen Z dia joget-joget juga ala Gen Z. Apakah ini akan disukai oleh masyarakat atau dipilih oleh masyarakat? Bagaimana pandangan Bang Isra sebagai pakar big data dalam hal ini? Jadi itulah salah kaprahnya ya orang dalam melihat data itu. Jadi seringkali data itu kan kompleks ya, data itu besar. Tafsirnya bisa beragam sebenarnya. Tapi kemudian tindakan itu memang harus dipilih ternyata, sehingga jadi lebih sederhana. Jadi dari sekian banyak pilihan itu. Nah, proses yang tadi Mas Hariko sampaikan itu namanya proses afirmasi. Afirmasi. Jadi selalu berusaha mengikuti selera pihak yang dianggapnya tercermin dalam data tadi. Oke. Afirmasi. Apakah afirmasi itu menghasilkan kemudian dukungan? Apakah menghasilkan kemudian kedekatan gitu? Belum tentu. Belum tentu Afirmasi itu. Nah, salah kaprahnya itu gini. Orang itu harusnya berusaha untuk bukan meniru, tapi melakukan seperti yang diinginkan. Jadi berbeda tuh. Jadi meniru dengan melakukannya seperti diinginkan. Jadi kasus TikTok tadi kan. Kalau kita misalnya pengen mempengaruhi Gen Z, bukan kemudian kita mengikuti perilaku Gen Z. Bukan kita mengikuti perilaku Gen Z. Karena tetap juga kita bukan Gen Z. Nggak bisa dipaksakan. Ya, nggak bisa dipaksakan. Kita tidak otentik sebagai mereka. Tapi kemudian kita harus mencari tahu kira-kira tindakan apa dari kita yang mungkin bisa dilakukan oleh Gen Z, bukan meniru perilaku Gen Z. Jadi itu beda banget gitu loh. Jadi kalau misalnya justru misalnya Gen Z lebih suka misalnya orang yang mengeluarkan aura kebapaan, aura perlindungan, aura apa gitu, sehingga akhirnya ya itulah yang diafirmasi kemudian oleh Gen Z sebagai figur yang mereka inginkan. Tapi kalau justru orang tua lalu sok genit tampil di TikTok, mereka jijik mah ngelihat itu. Kayak gitu kira-kira. Oke, Bang Isra Ramli, pendiri Naradata, platform Big Data Politik. Nah, saya sudah membaca definisi orang tentang Big Data. Sekarang saya tanyakan ke Bang Isra Ramli, sebetulnya Big Data itu apa? Big Data itu berbeda dengan data biasa. Dia karakteristiknya itu paling tidak ada 3. Volumenya besar sekali. Volumenya besar sekali. Kemudian relasinya itu sangat kompleks. Sehingga dibutuhkan algoritma sebenarnya untuk menghubungkan antara satu dengan yang lain itu. Lalu kemudian variasi datanya itu juga sangat besar. Variasi datanya ada yang terstruktur, yang tidak terstruktur, dan biasanya ditambah dia disajikan secara cepat banget, secara real time. Nah, kalau data-data yang biasa itu biasanya nggak begitu. Jadi mereka parsial datanya sederhana, kemudian variasinya juga hanya terstruktur, hanya tidak terstruktur. Misalnya kasus data sosiodemografi di BPS misalnya, itu volumenya besar, tapi variasinya enggak. Variasinya nggak besar. Jadi Big Data itu adalah gabungan antara data besar sebenarnya dengan teknologi informasi. Jadi bagaimana sebuah data besar itu disajikan dalam waktu yang cepat sebenarnya. Contoh Big Data itu adalah yang dalam aplikasi di e-commerce mungkin lebih banyak dipahami oleh orang gitu misalnya ya. Pada saat kita nonton YouTube, kita nonton berapa kali YouTube gitu, lalu ketahuan tuh sama YouTube terbaca selera kita. Oh ternyata orang ini suka nonton news. Oh ternyata orang ini suka nonton lawakan. Oh ternyata orang ini lawakannya si ini. Newsnya dari media ini. Big Data YouTube kemudian menampilkan hal-hal yang terkait dengan preferensi kita tadi. Nah artinya dia membaca sesuatu dari tindakan, dari kebiasaan yang kita lakukan. Nah itu Big Data. Nah, ngerinya Big Data ini, dia kadang lebih tahu daripada kita sendiri. Nah, karena dia berusaha untuk menemukan pola dan
pola dari apa yang biasa kita lakukan, gitu loh. Di situ sebenarnya. Oke. Nah, Bang, tadi sudah dijelaskan tentang big data. Sekarang kan platform Abang ini big data politik ya. Oke. Kita bahas politiknya dulu. Politik ini kan di mata masyarakat ya, mohon maaf ya, busuk, korupsi, politik uang, kemudian intimidasi, kemudian pengambilan caleg yang tidak punya kapasitas dan lain sebagainya, segudang masalah politik ini. Saya kira Bang Isra lebih tahu lah, ada banyak masalah di sini. Kemudian mampukah big data politik ini menjadi semacam obat atau solusi bagi berbagai masalah politik yang ada ini? Nah, problem politik Indonesia hari ini tuh adalah satu sebenarnya problemnya itu high cost. High cost, oke. Biayanya terlalu mahal. Biayanya terlalu mahal. Sehingga menjadi tidak rasional untuk orang yang kemudian punya niat untuk ke politik melakukan perbaikan. Tapi masih rasional buat orang yang menganggap politik itu sebagai investasi. Karena nanti dia akan mencari jalan untuk mengembalikan pengeluaran dia yang besar tadi gitu loh. Orang yang punya uang aja bilang mahal kan. Nah, orang apalagi aktivis kayak kita ini. Ya, jadi high cost itu problem pertama. Nah, problem pertama itu sebenarnya dengan teknologi bisa diatasi. Nah, bagaimana tuh big data politik menyelesaikannya? Jadi kenapa high cost? High cost itu karena pemahaman akan pemilihnya itu kabur, sehingga dia melakukan sesuatu tidak langsung kepada pihak-pihak yang memang diinginkan untuk menjadi pemilih dia, pendukung dia, karena dia nggak punya data. Karena nggak punya data. Jadi misalnya sederhana, misalnya orang pengen jadi anggota DPRD DKI Jakarta, DPRD dari Jakarta misalnya di Jakarta Selatan misalnya. Habis itu dia lakukan data pemetaan, wah cukup hanya 12.000. Nah 12.000 itulah langsung ditarget sama dia. Sehingga kemudian biaya kampanye, kemudian tim segala macam itu bisa ditekan menjadi sangat efisien. Jadi big data itu membantu efisiensi dengan sangat luar biasa. Jadi menekan itu sebenarnya big data itu. Jadi orang tidak lagi datang dengan gambaran yang seperti kayak dia mau jadi gubernur, padahal dia cuma mau jadi anggota DPRD doang. Itu satu. Jadi dengan data sebenarnya orang bisa langsung melakukan micro targeting namanya, dengan big data. Itu satu, bisa menekan dari sisi high cost-nya. Kemudian kedua, problem politik hari ini misalnya adalah relasi yang buruk antara politisi yang ingin jadi wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili. Dengan teknologi, dengan data, itu bahkan hubungannya bisa dibangun, mereka tidak hanya sebagai pemilih, mereka itu adalah konstituen. Artinya relasinya bisa dibikin organik sebenarnya. Jadi selama ini anggota DPR hubungannya dengan masyarakat itu baru pemilih? Baru pemilih, bukan konstituen. Bedanya apa pemilih sama konstituen? Kalau pemilih itu dia hanya memilih, tapi kemudian yang dipilih merasa tidak perlu bertanggung jawab terhadap dia. Kalau konstituen dia perlu merawat itu, perlu merawat orang yang memberikan perwakilan kepada dia. Dengan big data? Dengan big data bisa dibangun relasi itu. Bisa dibangun relasi ya, itu. Jadi konstituensi itu bisa dibangun sebenarnya. Habis itu jadi menghemat dari sisi biaya, menguatkan dari sisi relasi, menghilangkan ketidakpastian sebenarnya. Ya, jadi uncertainty dalam politik. Jadi uncertainty itu selama ini dalam politik itu orang itu pada saat melakukan sebuah tindakan politik misalnya dalam tadi membangun dukungan segala macam itu bias karena ketemu para pihak yang menjadi perantara brokering politik ini loh. Lalu akhirnya asumsi dia dapat berapa suara hanya dapat berapa suara itu karena uncertainty. Contohnya misalnya tiba-tiba ada orang datang ke kita, Bang, saya punya masa 1.000, itu yang dimaksud? Itu bisa masuk. Karena bisa mengurangi profesi ini? Iya, bisa mengurangi profesi itu. Mengurangi lapangan kerja juga? Enggak. Kalau itu, ya tadi, itu sebenarnya nggak sehat. Pekerjaan yang tidak sehat. Karena pekerjaan yang tanda petik mendekati tipu-tipu sebenarnya. Mendekati tipu-tipu. Jadi sebenarnya kalau kita mau memberi
rasa hormat kepada orang yang kerja politik itu, mereka harus jadi CO, community organizer. Jadi orang yang bermartabat, yang memang ada parameternya. Nah, dengan teknologi parameter-parameter itu bisa dibangun. Baik, Bang Isra. Misalnya ada seorang caleg mau maju di sebuah dapil. Cerita-cerita dari tahun-tahun di dapil itu untuk bisa menang biayanya 10 miliar. Dia tanya lagi ke tempat lain, semuanya sepakat 10 miliar. Kalau nggak ada 10 miliar nggak menang. Nah, sejauh mana big data mampu menekan angka yang 10 miliar ini jadi turun tapi tetap menang? Oke. Jadi kalau saya sederhanakan sebenarnya kebutuhan untuk pemilu legislatif ya, itu kan sebenarnya cuma 2D. 2D itu apa? Yang pertama dana, yang kedua data. Oke, menarik. Jadi dana ya? Iya. Jadi kalau punya data yang bagus, dananya nggak perlu besar. Kalau nggak punya data yang bagus, dananya bisa sangat besar. Gitu. Jadi data itu adalah dasar untuk orang membuat perencanaan, membangun strategi, menentukan target, merumuskan tindakan-tindakan, kemudian sampai kemudian melakukan proses dealing akhir. Jadi kalau dalam proses politik itu kan sebenarnya intinya itu ada 3 tahap aja. Orang itu kemudian harus menentukan targetnya dulu. Dari targetnya membangun relasinya. Dari relasi yang dibangun itu, nah dengan kemajuan zaman sekarang, relasi ini tidak harus fisik, digital pun bisa. Sehingga tidak harus orang itu habis dana untuk bikin acara-acara yang menghabiskan dana yang besar sebenarnya. Tapi dengan teknologi sebenarnya itu bisa. Campaign digital itu bisa dibangun sebenarnya, bisa dibangun. Kemudian yang terakhir itu setelah terbangun relasi itu ya dealingnya. Jadi omong kosong sebenarnya dukungan itu kita dapat tanpa proses dealing. Dealing itu adanya kesepakatan. Oke, saya mendukung kamu, saya dapat apa? Jadi pragmatisme di dalam politik itu hari ini menjadi sebuah fakta, menjadi sebuah realitas. Tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita kita lawan. Jadi pragmatisme itu. Cuma kita harus memperkenalkan cara yang lebih beradab. Jangan dong kamu dukung saya setelah saya kasih duit 100.000, ini kan nggak beradab ini. Jadi saya tidak menghargai hak demokrasi kamu kalau kayak gitu, karena nilai kamu cuma segini. Kita bikin lebih beradab lah. Kita bikin lebih beradab, kita bikin ya tadi dengan kamu menjadi konstituen saya. Kalau kamu jadi konstituen saya, problem kamu punya apa? Anak kamu mau sekolah negeri, saya bantu. Dengan cara menguruskan identitas keluarga, dengan cara apa. Dealing seperti itu lebih bermartabat sebenarnya. Nah itu yang bisa mengganti pragmatisme yang tadi. Jadi kita harus menggeser demokrasi Indonesia dari prabayar menjadi pasca bayar. Jadi demokrasi prabayar dan pasca bayar. Apa bedanya demokrasi prabayar dengan demokrasi prabayar? Seperti yang Abang sebut itu bedanya. Kalau demokrasi prabayar itu bayarnya di depan. Bayarnya di depan sebagai biaya membeli suara. Kalau pasca bayar itu bayarnya di belakang. Sebagai sebuah tindakan politisi untuk membuat kebijakan, gitu loh, gitu loh bayarnya. Dari demokrasi prabayar dan pasca bayar. Saya pikir ini lebih mudah menjelaskannya ke masyarakat ya, dengan bahasa yang seperti itu ya. Walaupun tadi problematikanya biasanya yang terjadi untuk seorang anggota legislatif kan tidak bisa membuat kebijakan sendiri. Dia menjadi bagian dari partai. Praksi, dia menjadi bagian dari komisi, bahkan dia menjadi bagian dari kelembagaan anggota dewan itu sendiri, sehingga belum tentu misalnya sesuatu yang dia janjikan itu bisa dia laksanakan. Misalnya sederhana, ada legislatif yang menjanjikan kalau saya menang BPJS gratis. Kan keputusan untuk menggratiskan BPJS itu bukan keputusan pribadi dia, itu keputusan pemerintah. Tapi memang dewan kalau satu suara bisa mendesak pemerintah. Nah, publik akan melihat ikhtiar dia untuk membangun
kekuatan di dewan tadi sebenarnya. Jadi itu yang dilihat gitu oleh publik gitu. Oke, baik, Bang Isra Ramli, pendiri Big Data Politik Indonesia. Kok bisa Bang Isra itu bikin platform ini, Big Data Politik? Bagaimana ceritanya? Pekerjaan awalnya apa sebetulnya dulu sehingga mendirikan ini ya? Kalau Big Data yang lain mungkin ekonomi, yang lain mungkin kita sudah pernah dengar. Kalau Big Data Politik ini tidak banyak. Bisa ceritakan latar belakang. Oke, Mas Eriko. Jadi saya kebetulan mengikuti menjadi bagian dari proses perjalanan demokrasi Indonesia. Saya kan dulu ikut berjuang untuk reformasi 98 ini. Kebetulan saat itu saya di kampus jadi pimpinan organisasi mahasiswa dan segala macam. Jadi Malang, ya? di Malang. Okay. Jadi demokrasi itu adalah agenda generasi kami. Jadi Indonesia yang demokratis itu jadi agenda generasi kami. Jadi kita yang mendorong dan kita harus bertanggung jawab juga nih. Jadi berawal dari aktivis ya. Mendorong demokrasi dan alhamdulillah sampai pada tingkat tertentu kita senang dengan perkembangan Indonesia menjadi demokratis, lebih bebas secara politik, kemudian pelanggaran HAM juga dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan sehingga kampanyenya berhasil. Cuma memang kita belum puas sama sekali. Belum puas sama sekali karena demokrasi kita baru demokrasi politik. Kita pengen mendorong lebih jauh lagi sebenarnya ke demokrasi ekonomi supaya benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang merata, kemakmuran yang lebih baik lah untuk semuanya. Jadi cuma ternyata di demokrasi politiknya pun PR kita masih sangat banyak. PR kita masih banyak. Demokrasi politik Indonesia itu masih terjebak pada demokrasi prosedural. Bahkan ada kecenderungan belakangan itu berkembang menjadi demokrasi kriminal. Kalau pakai istilahnya Bang Rijal Ramli ya. Jadi tidak hanya prosedural tapi menjadi demokrasi kriminal. Jadi orang untuk meraih posisi tertentu itu membutuhkan tadi biaya yang besar banget. Habis itu kekuasaan dipakai untuk korupsi dan segala macam gitu. Itu tetap pemilu berjalan, tetap rakyat disuruh memilih, tapi kemudian rakyat tidak berdaya karena hanya disuruh memilih tapi tidak ikut menyeleksi. Jadi sebenarnya dalam proses elektoral itu kan ada dua tahap. Tahap pertama adalah seleksi, tahap kedua adalah election. Selection sama election. Nah, karena proses seleksi di Indonesia itu sangat elitis, akhirnya rakyat itu hanya ikut election, tapi tidak ikut selection. Ikut election, tidak ikut election. Tidak ikut selection. Tidak ikut selection. Jadi pada saat misalnya penentuan caleg, itu seleksinya elit banget. Rakyat yang menentukan. Rakyat yang menentukan. Jadi pilkada juga seleksinya elit banget. Electionnya rakyat. Jadi rakyat tuh dipaksa untuk memilih pilihan elit. Nah ini yang masih jadi problem. Nah kebetulan saya dulu pernah jadi peneliti kualitatif, sering turun ke lapangan. Sering survei. Itu peneliti kuantitatif. Jadi saya dari peneliti kualitatif dulu. Saya banyak tuh ikut dulu pekerjaan-pekerjaan di awal, penelitian kualitatif lah. Habis itu tahun berapa itu? 98 sampai 2002 lah saya banyak terlibat. 98, berarti sekarang tahun 2023, berarti udah berapa puluh tahun yang lalu itu? Ya 25 tahun yang lalu lah. 25 tahun yang lalu ya? Iya. Jadi 25 tahun yang lalu Bang Isra sudah melakukan penelitian. Jadi misalnya bagaimana sih aspirasi masyarakat adat di Kalimantan. Kemudian saya pernah penelitian juga bagaimana kondisi para petani yang menerima bantuan luar negeri dan macam-macam lah gitu. Saya turun ke lapangan dulu hal-hal gitu kualitatif. Nah, sejak 2003 itu saya kemudian bergabung dengan salah satu lembaga yang sangat berpengaruh kemudian, lembaga riset kuantitatif yang sangat berpengaruh di Indonesia. Nah, itu saya jadi peneliti kuantitatif. Jadi sudah mulai pakai survei, pakai data, pakai sampling-sampling dan macam-macam lah. Jadi main angka.
Kalau sebagai peneliti kualitatif kita itu kita lebih kepada kemampuan membangun konsep-konsep konsep-konsep di lapangan dari temuan-temuan fakta-fakta sosial. Menarik. Tapi kalau setelah jadi peneliti kuantitatif, saya mengkuantifikasi realitas. Nah, di situ saya banyak terlibat itu dalam isu-isu demokrasi, dari pilpres, pileg, pilkada gitu dan segala macam. Nah, sehingga saya menemukan itu tadi. Jadi 98, 2003, setelah itu? Setelah 2003, 2008 saya mendirikan perusahaan konsultan. 2008. Nah, perusahaan konsultan saya sendiri. Jadi dulu waktu di awal di lembaga survei itu, pilkada itu dimulai tahun 2005, Mas. 2005. Siapa yang pakai survei dia yang menang. Lalu terbentuk mitos yang salah. Jadi seakan-akan survei itu memenangkan orang. Mitosnya itu salah. Sebenarnya bukan begitu. Artinya karena dia tahu data, dia tahu cara bertindak yang tepat. Gitu aja sebenarnya. Dia tahu cara bertindak yang tepat atau dia bisa menghitung probabilitas kemenangannya, gitu loh. Jadi bukan karena survei dia menang, bukan sebenarnya. Dari tahun 2005. Tapi itu salah kaprah yang kemudian berlangsung lama gitu. Berlangsung lama. Sampai kemudian terus pilkada dari 2008 tuh tumbuh dari 2005 pilkada pertama, 2008 itu tumbuh kesadaran, bukan survei yang memenangkan, tapi treatment, tapi tindakan, tapi strategi yang menentukan kemenangan. Nah, sejak 2008 itu saya bergeser dari sekedar peneliti menjadi konsultan. Konsultan 2008. Konsultan. Di situ saya kemudian belajar untuk mengembangkan berbagai macam konsep-konsep, berbagai macam strategi-strategi pemenangan. Strategi-strategi itu. Jadi treatment dari bacaan-bacaan data survei. Jadi dulu datanya survei. Nah, datanya survei. Setelah 2008, 2010 sampai 2015. Nah, 2015 itu saya sudah mulai ragu. 2015 ragu dengan survei. Bahwa survei itu cukup memadai untuk merancang sebuah strategi kemenangan. Sejak 2015. Ragu dengan survei. Lalu bikin big data politik. Lalu saya mulai belajar ini. Pasti ada teknologi yang baru, pasti ada cara yang baru yang sedang berlangsung di luar, di negara yang lebih maju, yang tadi dia mulai menggunakan cara-cara yang lebih canggih daripada yang biasa kita lakukan. Kebetulan kejadiannya Obama. Ada kajian tentang media monitoring, ada kajian tentang sosial media, data-data udara. Terakhir ada kajian tentang efek kemenangan dari Amerika lagi Donald Trump yang pakai Cambridge Analytica. Kayak gitu. Wah, ini menarik. Nah, di situ saya mulai tertarik nih. Nah, sejak 2020 saya mengembangkan sendiri sebuah cara yang mudah-mudahan akan lebih akurat dalam membantu merumuskan strategi pemenangan. Dan ini adalah next level dari survei. Jadi perjalanan karir saya sebenarnya, perjalanan kepedulian saya sebenarnya yang membawa saya ke sini, ke big. Kenapa saya ingin membangun big data politik, walaupun harus saya akui yang saya punya sekarang ini belum big data politik. Baru gudang data namanya, belum big data. Jadi gudang data. Jadi warehouse sebenarnya. Tapi nanti dalam pengembangan tahap berikutnya ini saya karena dia harus memadukan tadi dengan antara data statis dengan data dinamis, antara data yang parametrik dengan non parametrik. Nah, ini yang nanti akan menjadi big data yang sebenarnya. Baik, Bang Isra Ramli. Banyak orang tahu tokoh-tokoh Indonesia, tapi ketika ditanya pikirannya apa, itu orang bingung, ya kan? Soekarno, apa pemikirannya? Nah, sekarang saya ingin tanya nih, Abang dari tahun 98 sampai tahun 2023, pengalaman sangat panjang sekali di dunia penelitian politik. Sekarang, kalau masyarakat boleh bertanya, atau anak muda boleh bertanya, siapa saja para pemikir Indonesia yang buku-bukunya harus kita baca atau apapun tentangnya harus kita konsumsi? Silakan, Bang.
Saya ini memang generasi jadul ya. Generasi 90-an. 90-an. Generasi 90-an itu punya kemewahan. Masih sempat ikut-ikutan kelompok studi. Kelompok-kelompok studi sehingga belajar sama generasi 80-an yang bacaannya hebat banget gitu. Generasi 80-an itu. Tapi kemudian generasi 90-an itu juga kemudian banyak melakukan aksi yang tidak dilakukan oleh generasi 80-an. Nah, kalau sebagai generasi 90-an akhir itu, sebagai generasi jadul itu, saya dulu sangat mengagumi pemikirannya Pak Soetjatmoko. Pertama Soetjatmoko. Jadi menurut saya dia pemikir raksasa. Jadi imajinasi tentang Indonesia, tentang dunia, tentang apa itu saya dapatkan dari bacaan-bacaan saya terhadap tulisan-tulisan Pak Soetjatmoko yang kadang itu pensarahnya, penulis ulangnya itu seperti kayak Pak Ignaz Kleiden gitu ya, yang jadi editor bukunya. Kemudian saya ngambil banyak itu di zaman itu ya dari murid-muridnya dia lah gitu, dari murid-muridnya Soetjatmoko. Nah, dan yang kedua menurut saya ini juga sama, ini juga pengaruh juga. Nggak tahu kenapa saya punya ketertarikan hanya pada pemikir-pemikir besar ya. Pemikir besar kedua yang mempengaruhi saya ya Cak Nur lah, Nurcholish Madjid. Ya. Apa yang menarik dari Nurcholish Madjid itu, Bang? Waduh, bagi saya Nurcholish Madjid itu menyelesaikan semua problem saya. Menyelesaikan semua problem saya. Satu problem saya sebagai seorang Muslim, bagaimana saya harus menerima realitas westernisasi. Jadi sebagai Muslim yang bisa hidup di zaman modern itu seperti apa? Itu diselesaikan sama Cak Nur. Terus sebagai seorang yang Muslim, saya harus menerima negara sekuler. Itu juga diselesaikan oleh Cak Nur. Jadi mohon maaf nih, bapak saya dulu belum bisa menyelesaikan itu. Bapak saya dulu masih menganggap nggak bisa seorang Muslim itu harus membangun daulah Islamiyah. Saya bisa menyelesaikan itu dengan bantuan Cak Nur. Kemudian Cak Nur juga yang menyelesaikan bagaimana sebagai seorang yang memiliki pegangan doktriner gitu, agama gitu, keyakinan gitu, kemudian mampu menerima kebenaran-kebenaran saintifik. Kebenaran sains. Jadi intelektualitas itu tidak bertentangan dengan keyakinan. Nah itu saya selesaikan, dapatnya semua tuh di Cak Nur sebenarnya. Dan saya alhamdulillah pernah ketemu beberapa kali, ya beliau tuh teladan lah menurut saya. Di sisi pemikiran maupun kemudian akhlaknya. Saya beruntung lah sempat bertemu, berfoto gitu. Dan itulah bagi saya saya beruntung sempat punya terpengaruh lah sama Cak Nur, dan saya jadikan beliau sebagai salah satu pemikir raksasa yang saya kagumi gitu. Sebenarnya mirip-mirip juga dengan Gus Dur. Cuma tadi Gus Dur itu ada perbedaan basis kultural aja sama saya, sehingga walaupun saya sangat mengagumi Gus Dur, bagi saya Gus Dur itu lebih aplikatif sebenarnya daripada Cak Nur, dan lebih berani menerima resiko daripada Cak Nur. Kalau Cak Nur terakhir beliau mau menerima resiko, beliau mau jadi presiden, tapi memang jalannya nggak ada. Kalau Gus Dur dari awal meresikokan dirinya untuk masuk ke dalam kedangkalan politik Indonesia, dan beliau jadi korbannya gitu loh. Jadi Gus Dur sama Cak Nur sama Gus Dur itu buat saya itu sepasang. Nggak terlepas. Jadi Soetjatmoko, Gus Dur, Cak Nur. Yang ketiga yang menurut saya orang yang sangat saya puji, saya sangat hormati, saya sangat cintai, itu Kang Jalal. Jalaluddin Rahmat. Komunikasi. Saya kebetulan orang komunikasi, saya pembaca semua buku Kang Jalal. Kemudian beliau juga orang yang sangat bagus gitu loh, pemahaman keagamaannya, komitmennya, agama untuk apa, untuk perjuangannya untuk mustadafin dan segala macam gitu, Kang Jalal. Dan kemudian karya-karya beliau yang luar biasa menurut saya, itu sampai hari ini itulah yang menjadi pedoman saya untuk terus-menerus. Saya selalu mendapat pencerahan setiap membaca karya-karya Kang Jalal. Karya-karya Kang Jalal itu ada Islam Aktual, ya, ada bukunya itu ada Islam Aktual, kemudian ada beberapa buku sufi ya, Rekayasa Sosial itu juga hebat banget. Itu ada buku-buku
akhlak lebih penting daripada syariat gitu. Ada buku Kang Jalal yang seperti itu. Kemudian banyak, hampir saya berusaha melengkapi koleksi saya untuk Kang Jalal gitu. Jadi tiga intelektual itu. Kalau tadi Pak Soedjatmoko itu memang intelektual referensi generasi lama, tapi menurut saya dia yang terbesar. Dia yang terbesar dari generasinya, karena beliau itu kan pendiri Universitas PBB di Tokyo. Dan sampai hari ini menurut saya bahkan Amartya Sen aja itu sebenarnya sudah didahului oleh Soedjatmoko. Bagaimana demokrasi itu dijalankan, bagaimana identitas itu jangan sampai jadi persoalan, itu sebenarnya sudah dipikirkan sama Soedjatmoko. Sudah Soedjatmoko. Udah lama ya. Udah selesai sebenarnya udah. Bagaimana stabilitas itu bisa dibangun, ekonomi tetap bisa tumbuh, itu juga sudah diselesaikan sama Soedjatmoko. Jadi dilema dalam pikiran itu udah selesai di Soedjatmoko sebenarnya. Gitu. Bahkan kemarin Mahathir Muhammad PM Malaysia pas datang ke sini, salah satu nama yang pertama kali disebut yang mempengaruhi pemikiran dia ya Soedjatmoko. Baru dia menyebut nama-nama besar seperti Nurholis Majid, Kang Jalal dan lain-lain. Oke, terima kasih sekali Bang Isra. Terima kasih sekali, kita banyak mendapatkan pencerahan. Tadi kita bicara tentang film Oppenheimer, kemudian Big Data, kemudian bagaimana Bang Isra Ramli bisa membangun Big Data politik. Terakhir ada 3 pemikiran tokoh yang buku-bukunya sebaiknya kita baca. Yang pertama Pak Soedjatmoko, yang kedua Nurholis Majid, dan ketiga almarhum Jalaluddin Rahmat. Tiga-tiganya sudah almarhum ya. Mudah-mudahan beliau semua di surga. Tempat-tempat yang mulia. Terima kasih. Kahmitivers, jangan lupa tolong subscribe dan follow seluruh media sosial Kahmi TV. Saya mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.